Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas materi sekolah mesin modal, dosen pengampu Ibu Musnul Kulki SDM Angka, mata kuliah pengantar akuntansi 2. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naira Mardova, nama saya Siti Raja. Nama saya Satsan Setiawan. Nama saya Muhammad Dene Koji. Nama saya Muhammad Imam Waksono. Nama saya Kristal Tanjung. Perkenalkan, nama saya Naira Mardova. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu artinya investasi. Investasi adalah suatu kegiatan yang menanamkan modal langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Tindakan investasi ini memiliki tujuan untuk menghasilkan pendapatan, meningkatkan nilai dari waktu ke waktu. Investasi dapat mengacu pada mekanisme apapun yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan di masa depan. Ini termasuk pembelian obligasi, saham, atau properti real estate. Selain itu juga membeli properti yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dapat dianggap sebagai investasi. Nah, tujuan investasi itu tuh ada banyak. Yang pertama itu bisa mengatasi inflasi. Perbedaan antara berinvestasi dan menabung itu salah satunya itu adalah nilai uang yang kita punya. Dengan menabung, uang kita lama-kelamaan itu akan tergerus oleh inflasi. Tetapi kalau misalkan kita investasi, setidaknya nilai uang kita itu tetap terjaga. Terus yang kedua ada menambah penghasilan juga. Salah satu investasi ini menambah passive income, yaitu penghasilan yang tidak kamu dapatkan secara langsung. Artinya kamu bisa mendapatkan penghasilan walaupun kamu sedang tidak aktif bekerja. Yang ketiga juga ada membantu mencapai tujuan finansial. Investasi membantu mewujudkan target keuangan seperti membeli rumah, kendaraan lebih cepat dibanding dengan mendapatkan hanya gaji saja. Lalu juga investasi itu bisa bertujuan untuk modal yang disesuaikan. Maksudnya ini investasi mempunyai beragam instrumen dan jenis yang berbeda-beda. Kita bisa menyesuaikan instrumen apa aja yang kita pilih. Setiap instrumen membutuhkan modal juga yang berbeda-beda, mulai dari puluhan ribu sampai ratusan juta. Kamu bisa memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kemampuan finansial kamu. Lalu yang terakhir ini ada financial freedom. Salah satu alasan investasi adalah pada akhirnya kita mencapai financial freedom, yaitu kondisi di mana kita tidak perlu lagi bekerja karena telah memiliki harta yang cukup untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidup, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Hal ini bisa tercapai jika investasi yang dilakukan dikelola dengan baik. Baik, selanjutnya itu ada bab 3, yaitu pengenalan pasar modal. Menurut Bursa Efek Indonesia, pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, dan lain-lain. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Selanjutnya yaitu struktur pasar modal Indonesia. Diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1985, struktur pasar modal Indonesia adalah yang pertama Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi OJK ini adalah bertugas dalam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal. Yang kedua itu ada Bursa Efek Indonesia, yaitu merupakan lembaga resmi yang telah memperoleh izin dari OJK, dahulu Bapepam LK, selaku pihak yang berwenang untuk menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek. Yang ketiga itu ada lembaga clearing dan penjaminan, yaitu bertugas untuk menyediakan jasa clearing serta penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang keempat, lembaga penyimpan dan penyelesaian, yaitu bertugas untuk menyediakan jasa kustodian sentral serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kelima ada perusahaan efek,
yaitu pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan, efek dan atau manajer investasi. Yang keenam, profesi penunjang, yaitu salah satu akuntansi, konsultan hukum, penilai, notaris. Dan yang ketujuh, pemodal, yaitu pemodal atau investor adalah orang yang perorangan atau lembaga baik domestik ataupun non-domestik yang melakukan suatu bentuk penanaman modal atau investasi baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Apa sih manfaat keberadaan pasar modal? Jadi manfaatnya itu yang pertama menjadi sumber keuntungan. Manfaat pertama yang didapat oleh investor alias mempunyai modal ketika menanamkan dana melalui berbagai instrumen keuangan yang tersedia adalah memperoleh sumber keuntungan. Nah, yang kedua yaitu menjadi sumber pendapatan pasif, yaitu penghasilan yang kamu peroleh tanpa perlu bekerja secara terus-menerus. Dengan kata lain, kamu hanya perlu menanamkan modal sekali dan uang akan datang sendirinya. Dengan selain menyewakan properti dalam bentuk apartemen, kontrakan, atau kos-kosan, pendapatan pasif juga bisa diperoleh dengan menanamkan dana di berbagai instrumen keuangan yang tersedia di pasar modal. Selanjutnya itu manfaat yang ketiga yaitu menjadi dana darurat. Tak hanya menyediakan dana darurat dari pendapatan utama yang disisakan setiap bulan, modal yang ditambahkan di instrumen keuangan pun bisa dimanfaatkan berbagai dana darurat. Manfaat yang keempat adalah menjadi simpanan untuk masa depan. Saat kamu sudah pensiun, kamu tidak bisa lagi menerima pemasukan rutin. Nah, demi menyiapkan biaya hidup sekaligus simpanan untuk masa tersebut, kamu bisa melalui menanamkan modal di berbagai instrumen keuangan. Oke, di sini ada pengertian pasar modal. Yang dimana pasar modal adalah tempat bertemunya perusahaan atau emiten yang membutuhkan dana dan investor yang ingin menginvestasikan dananya melalui pasar modal. Perusahaan dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan menjual keuangan seperti saham dan obligasi. Sekarang jenis-jenis produk pasar modal, di mana yang pertama ada saham rupiah. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seorang atas suatu perusahaan. Contohnya, jika kamu membeli saham PT Telkom Indonesia, kamu menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut. Dan keuntungan membeli saham, capital gain, keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham. Yang kedua ada dividen, pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Dan yang ketiga ada hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS jika memiliki saham biasa. Yang kedua ada obligasi. Pengertian obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan janji pembayaran bunga atau kupon dan pelunasan pokok pada waktu tertentu. Dan keuntungannya mendapatkan kupon secara berkala, nilai investasi stabil dibanding saham, bisa diperjualbelikan sebelum jatuh tempo di pasar sekunder. Yang ketiga ada suku. Pengertian suku adalah obligasi syariah, yaitu surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbedaan dari obligasi, suku tidak memberikan bunga atau riba, tapi memberikan bunga bagi hasil atau imbal hasil berdasarkan akan tertentu. Dan keuntungan itu cocok bagi investor yang menghindari riba dan imbal hasil tetap mirip dengan kupon pada obligasi. Dan selanjutnya ada reksadana. Pengertian reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dikelola oleh manajer investasi ke dalam berbagai instrumen keuntungan seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Dan selanjutnya, apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Membeli saham berarti kamu menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut meskipun dalam porsi kecil. Dan apa sih keuntungan membeli saham itu? Yang pertama adalah capital gain yang tadi sudah saya sebutkan. Jika harga saham naik, kamu bisa menjualnya untuk mendapat keuntungan. Dan kedua, dividen. Jika perusahaan untuk untung bisa membagi dividen ke pemegang saham. Dan yang ketiga ada hak kepemilikan, punya hak suara dalam RUPS dan ikut menentukan arah perusahaan. Selanjutnya yaitu ada pembukaan rekening efek dan RDN. Sebelum dapat melakukan transaksi saham di pasar modal, setiap individu atau institusi harus terlebih dahulu membuka rekening efek dan rekening dana nasabah. Nah, apa sih rekening efek dan rekening dana nasabah?
Rekening efek yaitu rekening yang digunakan untuk mencatat kepemilikan saham milik investor. Rekening ini dibuka di perusahaan sekuritas yang telah mendapat izin dan otoritas jasa keuangan. Lalu, ada rekening dana nasabah, yaitu rekening bank atas nama investor yang berfungsi untuk menyimpan dana khusus untuk transaksi saham. RDN ini biasanya bekerja sama dengan bank yang ditunjuk oleh sekuritas dan hanya bisa digunakan untuk aktivitas di pasar modal, bukan rekening pribadi umum. Lalu, ada prosedur pembukaan. Yang pertama yaitu investor memilih perusahaan sekuritas terpercaya. Yang kedua, mengisi formulir pembukaan rekening efek dan RDN. Yang ketiga, melampirkan dokumen identitas seperti KTP dan NPWP dan lain-lain. Yang keempat yaitu setelah verifikasi, investor akan mendapatkan akses ke aplikasi atau platform online trading. Nah, manfaat dari sistem ini adalah menjamin keamanan dana investor, mencegah penyalahgunaan dana oleh pihak sekuritas, serta memudahkan monitoring transaksi karena dana dan efek tercatat secara terpisah. Lalu, ada proses jual beli saham. Nah, setelah kita memiliki rekening efek dan RDN, investor sudah dapat melakukan transaksi saham melalui platform trading dan sekuritas. Berikut tahapan umum proses jual beli saham. Yang pertama, yaitu login ke platform trading yang disediakan oleh perusahaan sekuritas. Yang kedua, melakukan analisis saham yang ingin dibeli, baik secara teknik maupun fundamental. Yang ketiga, memasukkan pesanan pembelian dengan mencantumkan kode saham, harga beli, dan jumlah lot. Lalu yang keempat, sistem akan menempatkan order tersebut ke Bursa Efek Indonesia melalui sistem perdagangan. Yang kelima, jika ada penjual yang sesuai dengan harga beli, maka terjadi match dan transaksi dinyatakan berhasil. Yang keenam, yaitu proses yang sama berlaku untuk penjualan saham. Yang ketujuh, setelah transaksi saham dan dana akan terselesaikan dan tercatat secara resmi. Investor dapat memantau portofolio, riwayat transaksi, dan pergerakan harga saham secara real time. Semua saham yang dimiliki akan tercatat dan diamankan oleh KSEI. Lalu, ada biaya dan jam perdagangan. Biaya transaksi. Dalam setiap transaksi saham, investor akan dikenakan biaya sebagai berikut. Yang pertama, biaya beli sekitar 0,15% sampai 0,18% dari nilai transaksi. Lalu, biaya jual sekitar 0,25% sampai 0,28% dari nilai transaksi, termasuk pajak penghasilan final sebesar 0,1%. Setelah itu, jika investor menerima dividen, akan dikenakan pajak dividen sebesar 10% untuk investor domestik, sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Lalu ada jam perdagangan. Pasar saham di Bursa Efek Indonesia dibuka hanya pada hari kerja, yaitu hari Senin sampai hari Jumat dengan pembagian jam sebagai berikut. Sesi pertama yaitu jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Lalu di sesi kedua ada di jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore. Berikutnya saya akan membahas aspek krusial yang sering diabaikan investor pemula, yaitu resiko dan perlindungan dalam berinvestasi saham. Seperti video pisau bermata dua, saham juga menawarkan potensi keuntungan besar, namun juga mengandung resiko yang tidak kecil. Pemahaman mendalam tentang hal ini menjadi tameng utama kita dalam berinvestasi. Berikutnya, mengapa memahami resiko itu penting? Nah, sebelum masuk, mari kita pahami dulu, mengapa topik ini menjadi sangat krusial. Data OJK menunjukkan bahwa 65 investor retail mengalami kerugian di tahun pertama investasi, terutama karena kurangnya pemahaman tentang resiko. Padahal, mengenali resiko berarti kita sudah menyelesaikan 50% persoalan dalam investasi. Sisanya adalah bagaimana kita mengelola dan memitigasinya. Nah, itu jenis-jenis resiko investasi saham ada beberapa, antara lain resiko pasar, fluktuasi harga akibat faktor eksternal seperti kenaikan suku bunga BI atau gejolak politik. Berikutnya ada resiko likuiditas. Bayangkan, jika Anda memegang saham perusahaan kecil yang jarang diperdagangkan, ketika butuh uang cepat, Anda mungkin harus menjual dengan harga yang sangat murah karena tidak ada pembeli.
Ini seperti ingin menjual rumah mewah di desa terpencil, harganya pasti jauh dari wajar. Berikutnya ada resiko kredit. Di tahun 2003 saja, ada 7 perusahaan TBK yang masuk pengawasan khusus BI karena masalah keuangan. Jika perusahaan bangkrut, sahamnya bisa di-delisting dan harganya jatuh drastis. Berikutnya adalah resiko inflasi. Banyak investor senang dapat return 15% setahun, tapi jika inflasi 8%, return real kita hanya 7%. Ini seperti berlari di treadmill. Seperti maju, tapi posisi sebenarnya tidak berubah banyak. Nah, gimana cara kita menghadapi semua resiko ini? Nah, caranya adalah kita diversifikasi, adalah obat yang paling ampuh. Alokasikan portofolio ke berbagai sektor dan jenis investasi. Ingat, jangan pernah menaruh lebih dari 10% modal di satu saham. Sedangkan di Indonesia, kita memiliki sistem perlindungan investor yang cukup komprehensif. OJK sebagai regulator mengawasi seluruh aktivitas pasar modal. BI memastikan perdagangan berlangsung transparan. KSEI melalui aksesnya memungkinkan kita bisa memantau portofolio secara real time. Fitur terpenting yang harus dimanfaatkan adalah daftar pemegang saham atau DPP. Sebagai bukti kepemilikan yang sah, juga fitur pengaduan online OJK jika menemukan praktik yang mencurigakan. Tahun lalu saja, OJK berhasil menindak 124 platform investasi ilegal. Nah, berikutnya tips perlindungan diri untuk investor. Sebagai investor, kita juga harus aktif melindungi diri kita. Pertama, selalu verifikasi broker melalui website OJK sebelum membuka rekening. Kedua, aktifkan fitur notifikasi transaksi untuk memantau aktivitas mencurigakan. Ketiga, manfaatkan hak sebagai pemegang saham. Ikut RUPS, ajukan pertanyaan ke manajemen dan pantau laporan keuangan. Ingat, saham Anda adalah bukti pemilikan perusahaan, bukan sekedar kertas bernilai. Oke, yang terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu investasi di pasar modal memang menawarkan peluang keuntungan yang menarik, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat pula berbagai resiko yang perlu dipahami dan diantisipasi dengan cermat. Resiko tersebut bisa berasal dari fluktuasi harga saham, kondisi ekonomi, hingga faktor psikologis investor itu sendiri. Oleh karena itu, memiliki pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pasar, karakteristik berbagai instrumen investasi, serta dinamika yang mempengaruhi pergerakan pasar modal menjadi sangat penting. Dengan pengetahuan yang memadai, investor dapat mengambil keputusan yang lebih baik, rasional, dan terukur, sehingga mampu meminimalkan potensi kerugian dan mengoptimalkan hasil investasi secara berkelanjutan. Meningkatkan literasi keuangan dan terus mengikuti perkembangan informasi pasar akan menjadi kunci keberhasilan dalam berinvestasi di pasar modal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.